Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan mata kuliah Graf dan Matriks ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang graf ular segitiga ganda. Berikut merupakan outline atau daftar isi yang kami ambil. Sebelum masuk ke pembahasan inti, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vanesha Trianita, kemudian ada rekan saya Gita Rohani Naibaho dan Melani Berkaro. Baik, masuk ke pembahasan pertama yaitu latar belakang. Dalam matematika dan ilmu komputer, teori graf mempelajari struktur yang merepresentasikan hubungan antar objek. Graf terdiri dari simpul dan sisi yang menghubungkan pasangan simpul. Secara sistematis, graf ditulis sebagai G sama dengan VE, dengan V sebagai himpunan simpul tak kosong dan E sebagai himpunan sisi. Berdasarkan arah sisi, graf dibagi menjadi dua, yaitu graf berarah dan graf tidak berarah. Salah satu representasi graf adalah matriks ketetanggaan berukuran n kali n yang elemennya menyatakan jumlah sisi antara dua simpul. Matriks ini bersifat simetris pada graf tidak berarah dan tidak selalu simetris pada graf berarah, dengan diagonal utama bernilai 0 karena tidak ada sisi gelang. Untuk definisi dari graf ular segitiga ganda, graf ini merupakan hasil penggandaan graf ular segitiga dengan menghubungkan dua graf identik melalui lintasan yang sama, di mana setiap sisi digantikan dengan segitiga sama sisi, dilambangkan sebagai Sn dengan n menyatakan jumlah segitiga. Graf ini memiliki struktur padat pada pola keterhubungan simpul yang kompleks. Umumnya, diteliti dari aspek kombinatorik seperti bilangan dominasi dan parameternya, memiliki aplikasi dalam desain jaringan, struktur molekul, dan optimasi kombinatorial. Karakteristik dari graf ular segitiga ganda yang pertama yaitu struktur dasar, simpul dan sisi, bilangan dominasi inverse, dan keterhubungan simpul. Di sini kami mengambil salah satu contoh untuk n sama dengan 3 dengan S7. Pada bagian A merupakan gambar dari graf ular segitiga ganda untuk n sama dengan 3. Pada bagian B kami memperoleh matriks ketetanggaan yang diperoleh dari S7 atau n sama dengan 3. Pada bagian C merupakan nilai dari determinan matriks ketetanggaannya. Untuk menentukan nilai determinan, kami menggunakan formulasi rumus Excel berupa sama dengan M determ. Dengan formulasi Excel tersebut, determinan S7 bernilai 6. Pada slide ini, kita akan membahas tentang bentuk umum dari matriks ketetanggaan. Matriks ini diperoleh dari penyelesaian graf ular segitiga ganda yang dinotasikan dengan Sn. Bentuk matriksnya terlihat tersusun dari angka 0 dan 1, di mana angka 1 menunjukkan bahwa dua simpul tersebut saling bertetangga, sedangkan angka 0 berarti kedua simpul tidak bertetangga. Dari matriks ini, kita bisa melihat pola keterhubungan yang berulang pada graf ular segitiga ganda untuk jumlah simpul yang lebih besar. Dengan pola ini, kita dapat melihat lebih mudah memahami struktur hubungan antara simpul dalam graf tersebut. Selanjutnya, pada slide ini kita akan melihat bentuk umum matriks ketetanggaan yang dipartisi, khususnya untuk graf ular segitiga ganda. Matriks ketetanggaan ini dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu AN kali N, BN kali N, CN kali N, dan DN kali N. Bagian AN kali N merepresentasikan hubungan antara simpul di bagian awal graf, sementara DN kali N menunjukkan hubungan antara simpul di bagian akhir graf. Kemudian, BN kali N dan CN kali N masing-masing menunjukkan bahwa hubungan antara simpul bagian awal dengan bagian akhir, dan sebaliknya. Secara umum, bentuk dari partisi matriks ini dapat ditulis dalam bentuk blok sebagai CLN dengan matriks AN kali N, BN kali N, CN kali N, dan DN kali N. Dengan membagi matriks menjadi beberapa blok, analisis struktur graf ular segitiga ganda menjadi lebih sistematis dan lebih mudah dipahami. Dugaan nilai determinan secara umum. Berdasarkan nilai determinan yang dihasilkan dari graf ular segitiga ganda, diperoleh nilai determinan sebagai berikut. Dugaan nilai determinannya dapat dilihat pada tabel, di mana matriks ketetanggaan ular segitiga dan nilai determinan, di mana MS3 itu bernilai determinan 2, MS5 bernilai minus 4, MS7 bernilai 6, MS9 bernilai minus 8, MS11 bernilai 10, MS13 bernilai minus 12, MS15 bernilai 14, MS17 bernilai minus 16, MS19 bernilai 18, dan MS21 bernilai minus 20. Nilai determinan berubah tanda secara bergantian, dari positif ke negatif, ke positif lagi, dan kemudian ke negatif, dan seterusnya. Nilai absolutnya bertambah 2 setiap kenaikan 2 pada N, dimulai dari 2. Maka, nilai determinan dari matriks ketetanggaan untuk ular segitiga ganda Sn atau dengan n ganjil secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. Determinan MSN sama dengan minus 1 pangkat n-2 dibagi 2 dikalikan dengan n-1. Sebagai contoh, pada n3,
Jika kita masukkan ke dalam rumus determinannya, maka yang dihasilkan minus 1 pangkat 0 dikali 2 sama dengan 2. Dan kemudian n sama dengan 5, dapat dihasilkan minus 1 pangkat 1 dikali 4 sama dengan minus 4. Dan begitu juga seterusnya dari MS3 atau N3 sampai MS21 atau N21. Kemungkinan teorema determinan matriks blok yang dapat digunakan dalam pembuktian nilai determinan. Berdasarkan matriks ketetanggaan dari graf segitiga ganda tersebut, dapat dilihat bahwa matriksnya dapat dibagi menjadi beberapa submatriks. Maka, kemungkinan teorema determinan matriks blok Schur dapat digunakan dalam pembuktian nilai determinan. Jika M merupakan matriks berukuran N kali N yang terdiri atas 4 blok, di mana diantaranya itu ada A, B, C, dan D. A adalah invertible, maka matriks A, B, C, dan D sama dengan determinan A dikali dengan determinan D min CA pangkat minus 1 dikali B, di mana D min CA pangkat minus 1B disebut sebagai komplement Schur dari A. Maka dari itu, kami menarik kesimpulan berdasarkan hasil kajian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa graf ular segitiga ganda merupakan pengembangan dari graf ular segitiga dengan menambahkan segitiga sama sisi pada setiap sisi lintasan, sehingga membentuk struktur yang lebih kompleks dan padat. Matriks ketetanggaan graf ini dapat disusun berdasarkan jumlah segitiga N kali N dan menunjukkan pola keteraturan tertentu. Maka dari itu, saran yang akan kami berikan yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi kajian lebih lanjut terkait graf khusus dalam teori graf. Pemahaman terhadap struktur dan sifat graf juga perlu diperkuat melalui pembelajaran dan eksplorasi mandiri. Selain itu, disarankan menggunakan teknologi atau perangkat lunak yang mendukung untuk mempermudah perhitungan, analisis, dan visualisasi graf. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.